Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Hajah Podcast dalam channel YouTube Hajah TV. Pada kali ini alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam suasana yang bahagia dan sehat selalu insyaallah. Sekedar pemberitahuan, alhamdulillah kita sebagai staf Algebra dan khususnya kita berdua sudah melakukan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan sudah di swab antigen dan pasti kita sudah divaksin ya Ustaz. Ya. Oke. Langsung saja, hari ini kita sudah kedatangan salah satu pembina asrama yang akan menjadi narasumber menemani kita ke depannya. Tak kenal maka tak sayang nih Ustaz. Masya Allah. Kita akan perkenalan singkat dari pembina asrama kita. Bisa Ustaz? Terima kasih Ustadz Marijan. Sama-sama Ustaz Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Hajah TV yang berbahagia, terima kasih juga Ustadz Marijan atas waktunya. Sama-sama Ustaz Izinkan Fatih. saya nih untuk memperkenalkan diri saya. Boleh silakan. Nama saya Muhammad Fatihul Haq. Biasa dipanggilnya Fatih Ustadz. Fatih. Iya, Oke. Fatih aja udah. Dan saya lahir di Bogor, tinggal rumah juga di Bogor. Oh gitu, orang Bogor asli. Iya, orang Bogor asli. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Daerah Ciampea lah. Rumahnya di Ciampea. Oke. Kalau misalkan nggak tahu Ciampea, Dramaga kesonoan dikit gitu. Dramaga lurus dikit lagi Iya, di dekat Ciampea. IPB Dekat pusat. IPB. Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi Ustadz, profil singkatnya beliau bernama Ustadz Fatih. Dari video sebelumnya mungkin pemirsa bertanya-tanya ini siapa yang mewawancari Ustadz. Dan dia yang bakal kita wawancari, bakal kita kepoin hari ini. Masya Allah. Ustadz Fatih dari Bogor. Dari Bogor langsung. Oke, langsung saja Ustadz masuk ke inti pembicaraan kita. Antum dan beberapa teman antum yang alumni Al-Azhar Kairo, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa membimbing anak-anak selaku pembina asrama dan guru-guru. Ya. Oke, boleh kepo sedikit tentang perjalanan antum nih Ustadz. Perjalanan pendidikan antum sebelumnya background pondok sampai bisa Al-Azhar sampai bisa ke Algebra. Masya, siap. Oke. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Ustadz. Luar biasa, banyak pertanyaannya. Masya Allah langsung rangkum. Jadi ya biasalah. Kita riwayat pendidikan saya pasti TK. TK, oke. Pasti. Pasti TK. Kemudian saya sempat juga setelah TK ya pasti SD dong. SD dong. SD saya di Insan Kamil yang Bogor juga, daerah Bubulak, Majelis Al-Ihya lah. Di Insan Kamil sampai 2007. Kemudian setelah 2007 selesai, saya melanjutkan ke pesantren Darul Muttaqin di daerah Parung Bogor. Darul Muttaqin. Masih Bogor juga. Masih Ustaz. Bogor. Darul Muttaqin yang ada di daerah Parung. Dan di sana saya 6 tahun, 6 dari tahun. sanawiyah sampai aliyah. Langsung dua tuh Iya, ngerangkum. langsung. Sanawiyah langsung lanjut aliyah di sana juga. Iya, langsung sanawiyah aliyah. Nah setelah itu memang cita-cita saya pengen ke Al-Azhar. Pas lagi masih mondok gitu. Masih mondok. Ngelihat kakak kelas yang ada, alumni-alumni pesantren di saya, ada juga yang ke sana. Jadi motivasi antum itu. Ya, jadi motivasi saya tersendiri ya pengen juga gitu ngikutin. Oke. Dan alhamdulillah Allah takdirin saya untuk bisa belajar di negerinya para nabi, ya. Ardul Anbiya, yaitu di Mesir, Masya Allah. dan tepatnya di Universitas Al-Azhar Kairo. Alhamdulillah. Jadi backgroundnya Ustadz Fatih ini ternyata santri dan kemudian mendapatkan motivasi dari kakak-kakak kelas untuk meneruskan belajar ke luar negeri Ya, di Ardul Anbiya Al-Azhar Kairo Mesir. Masya Allah. ya seperti itu Ustadz. Dan tepatnya juga saya mengambil di Al-Azhar ya. Di Al-Azhar itu saya mengambil fakultas Syariah wal Qanun. Syariah hukum. Ya, hukum perdata, hukum Islam. Jurusannya Syariah Islamiyah, hukum Islam. Fakultas Syariah wal Qanun jurusannya Jurusan Syariah Islamiyah. Syariah Islamiyah. Ya, Syariah Islamiyah. Oke, itu antum belajar menuntut ilmu di sana jangka waktunya Ya 5 tahun. 5 tahun.
sempat ada tersendat atau lancar nih Ustaz? Ada sedikit lah. Sedikit. Oke. Jadi Ya biasa lika-liku ya Ustaz. lika-liku itu yang membuat Ustaz Fatih jadi seperti sekarang. Subhanallah. Jadi semangat mulu Ustaz. Harus semangat Ustaz, harus semangat. Dan ya dapat informasi setelah dari lulusan dari Al Azhar, lulus, saya pulang ke Itu Indonesia. tahun berapa tuh Ustaz? Saya lulus tahun 2020. Oh, baru kemarin. Ya, baru memang. 2020, kemudian ketika pulang ya saya sempat mengajar juga ya, di salah satu lembaga pendidikan juga sampai masuk ke sini. Masya Allah di Jadi, Algebra ini. sebelum di Algebra sempat ada pengalaman mengajar juga. Dan sekarang mengajar lagi. Mengajar lagi. Insya Allah. Ilmu antum insya Allah bermanfaat Ustaz. Amin. Amin. Terima kasih Ustaz Manijan. Akhirnya setelah 2020 lulus, kemudian sempat mengajar di tempat lain dan berakhir di Algebra. Ya. Seperti sekarang yang bisa kita lihat. Pendapat antum nih Ustaz, ketika antum berada di Algebra dan sudah berbulan-bulan di Algebra, apa pendapat antum tentang Algebra International Islamic Boarding School? Yang pertama pastinya kita akan melihat siapa yang ada di dalamnya dulu Ustaz ya. Betul. Ketika kita melihat yang ada di dalam, ternyata memang orang-orang hebat semua Ustaz. Masya Allah. Dan itu menjadi pertimbangan saya juga untuk bisa masuk Algebra ini. Ya, untuk mengajar, untuk mengabdi di pesantren Algebra ini, itu salah satu pertimbangannya melihat daripada orang-orang dan petinggi-petinggi Algebra yang Masya Allah ya luar biasa, adalah salah banyak tokoh-tokoh nasional yang ada di sini. Dan ya pastinya bisa, selain saya mengajar kepada para santri, yang pastinya saya juga akan bisa belajar kepada beliau-beliau yang ada di Algebra itu sendiri. Seperti itu. Jadi, itu yang paling pertama banget. Yang pendapat saya tentang Algebra, jadi diisi dengan orang-orang yang sangat-sangat berkompeten. Nah, kemudian saya juga melihat jajaran-jajaran gurunya luar biasa juga, ternyata memang rata-rata lulusan daripada luar negeri semua. Masya Allah. Nah, baik yang ada di Timur Tengah, yaitu ada di Mesir. Kemudian ada di lulusan Syria juga, Maroko juga ya. Dan itu yang di Timur Tengah. Kemudian ada juga yang memang rata-rata juga lulusan dari Eropa juga ada, seperti itu. Jadi ya luar biasa lah. Selain kita mengabdikan ilmu kita ya, membagikan ilmu kita agar ilmu kita bisa bermanfaat, ya kita juga bisa menyerap ilmu juga dari para guru-guru yang ada di Algebra itu sendiri. Seperti itu. Masya Allah. Jadi Ustaz Fatih melihat bahwa saya di Algebra ini tokoh-tokoh hebat dan menyerap ilmunya biar jadi orang-orang hebat Ustaz. Betul. Masya Allah. Itu pendapat antum tentang Algebra. Dan mau kepo lagi tentang antum sudah bersama santri, bahkan makan bareng santri Ustaz ya. Betul. Makan, sholat, dari bangun tidur lagi bimbing santri. Gimana nih Ustadz laporan mengenai perkembangan santri kita yang udah memasuki sekitar 3 bulan? Iya 3 bulan. 3 bulan. Bagaimana nih Ustadz? Dari segi saya ya. Dari segi antum. Untuk informasi, beliau ini adalah salah satu wali kelas untuk Sanawiyah. Mungkin untuk anak-anaknya di Sanawiyah bisa Ustadz Fatih. Silakan. Baik para pemirsa Hajah TV yang berbahagia, melihat dari perjalanan sudah 3 bulan santri itu berada di pesantren Algebra ini, saya melihat banyak sekali perubahan yang ke arah positif Ustaz. Terutama memang karena memang kita itu fokus dalam bidang bahasa ya, dan juga saya diamanahkan untuk menjadi wali kelas Sanawiyah dan memegang mata pelajaran yaitu bahasa Arab. Dari awal saya mengajar sampai ke 3 bulan ini, alhamdulillah saya melihat banyak perubahan. Iya, yang awalnya nggak tahu apa-apa, sampai insya Allah udah tahu apa-apa. Udah tahu apa-apa. Ya. Dari yang emang awalnya bahasa ini gitu, mahadha, ketika ditanya mahadha mereka tidak tahu menjawabnya. Tapi sekarang ketika ditanya mahadha, otomatis langsung bisa menjawab. Hadza kitabun. Nanti bisa dicek ibu-ibu kalau bapak di rumah. Ya, mungkin para wali santri dari Sanawiyah bisa sambil dicek ya anak-anaknya nanti, ataupun misalkan saat lagi liburan ya. Seperti itu yang saya lihat, dan alhamdulillah itu dari segi bahasa. Kemudian dari segi kemandirian santri yang dari awal waktu sholat ya,
untuk bagaimana mereka lebih giat atau lebih rajin lagi untuk ke masjid tanpa dikomandoi bahkan. Awal-awal memang ya butuh yang namanya pembiasaan. Ketika kita paksa, mereka juga rada-rada ada aduh gitu. Cuma makin kesini kita melihat perkembangan tanpa dikomandoi oleh para pembinanya, mereka bisa langsung berangkat sendiri di waktu yang insya Allah tepat. Gitu, tepat waktu dan memang sebelum azan juga kan. Sudah ada di masjid. Jadi ya disiplinnya sudah terbentuk. Betul. Walaupun memang masih banyak kekurangan, tetapi dari situ terlihat prosesnya dari arah yang negatif atau misalkan arah yang masih kosong lah ibaratnya, menuju ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Jadi bahasa Arab ini perkembangannya signifikan dan dari segi kemandirian terpaksa bisa terbiasa anak-anak. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian Ustadz Fatih. Insyaallah ini gara-gara waktu juga kita berpisah di acara kali ini. Sampai jumpa di pertemuan dan acara podcast selanjutnya. Saya dan Ustadz Fatih mohon undur diri. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.